Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelum kita lanjutkan kajian kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah yang Maha Agung untuk saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan dibalaskan dengan yang lebih baik lagi. Begitu juga untuk seluruh payur terkasihku dimanapun kalian berada, semoga anti skip dan anti download ya. Tidak pernah nepo dan nepo tidak pernah. Ya, selalu always ya, tumbuh menjadi yang anti skip dan anti download. Kalau memang perlu ada yang diperlukan dari video ini, silahkan izin dulu kegunaannya untuk apa, nanti kita pertimbangkan. Bagi yang berkenan silahkan di share linknya ya, linknya jangan di download, diedit terus di reupload, jangan. Kemudian seluruhnya aku tak bisa sebutkan satu persatu untuk kalian semuanya lah ya. Terima kasih atas doa-doa baiknya, semoga kebaikan doamu itu juga tercurahkan ya kepadamu juga dalam ridho Gusti Allah yang Maha Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan sekarang seri yang keempat ya, seri yang keempat. Kita kemarin sudah mendekonstruksi Al-Qasas 2829 dengan terjemahan seperti ini ya. Nanti bagian mana yang mendukung terjemahannya seperti ini nanti ada di ayat-ayat berikutnya, tapi itu ada sekitar beberapa ayat berikutnya. Nanti kita tidak kesana dulu, kita runut aja dulu. Habis 29 kita ke 30, dan ini memang yang di request ya. Ini sudah ya, maka aku hapus dulu terjemahan kita, aku bacakan ulang. Maka ketika Musa telah menyelesaikan waktu yang ditentukan itu dan dia menempuh perjalanan malam dengan keluarga, dia merindukan petunjuk, yaitu api ya, petunjuk di lereng gunung ya. Dia berkata kepada keluarganya, tunggulah, sesungguhnya aku merindukan petunjuk. Api itu ya, mudah-mudahan aku dapat membawa sesuatu kabar ya kepadamu dari petunjuk itu, atau agar kamu dapat menerimanya ya. Oke, itu yang sudah kita dekonstruksi kemarin. Dari sini kita baru sekarang ke surat Al-Qasas ayatnya 30 ya. Ini kemarin yang 29, baru nanti kita turun terus. Karena ini ceritanya bersambung terus nih ya, terus bersambung, makanya nanti berhentinya di mana ya kita aja ya, kita lalui saja. Nanti kalau memang sudah dirasa cukup berhenti dan kita berhenti, karena yang namanya kisah itu tidak selesai dalam satu ayat aja, enggak. Dan kisah Kanjeng Nabi Musa itu yang paling banyak diceritakan di dalam Al-Quran dibanding kisah-kisah yang lain gitu ya. Memang ya spektakuler banget ini ya. Kemarin kita sudah bahas tentang Nabi Khidir ya. Teman-teman kan bilangnya Nabi Khidir gitu ya, bertemu dengan Kanjeng Nabi Musa. Sebelum ke sana, aku nggak tahu nanti bisa terunggah jam berapa ini, karena ini wifi-nya dari tadi lemot terus. Aku bacakan dulu komen yang masuk. Pertama dari Kang Mas Nurkolis dari Brebes, hadir ngaji, salam Islam rasional guru. Oke, salam Islam rasional. Kemudian kita ke
Soleha kita Gispati, alhamdulillah. Yang kedua, semoga kita semua selalu dalam ridha Allah. Salam Isra dari Palu. Oke, terima kasih. Kemudian Kang Sahran di Pari ya, menyimak setelah 40 menit tayang. Oke, hujan baru saja reda setelah turun 5 jam. Oh, cukup lama. Sini Jogja itu 7 jam, itu 5 jam hujannya. Berikutnya Kang Mustafa Ibrahim. Pola pikir cerdas dan gaya bicara sistematis. Saya yakin ijazah Gus Mbeti asli. Salam dari Bulak Sumur, Yogyakarta. Sekarang bicara tentang ijazah memang sensi banget ya. Ya jelas asli dong ijazahnya Gus Mbeti. Asli kertas. Terima kasih untuk Kang Mustafa Ibrahim ya, yang sedikit humor ya. Pola pikir cerdas dan gaya bicara sistematis. Jadi itu menjadi tolok ukur bahwa ijazahnya Gus Mbeti asli. Bisa aja. Oke, matur nuwun Kang Mas Mustafa Ibrahim, salam untuk keluarga di Yogyakarta. Kemudian Kang Halim Rais yang ada di Ambon, salam Isra. Oke, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengaji, oke, monggo silahkan. Berikutnya ke Semarang, kita ada Dimas Hunse ya. Semarang selalu hadir menyimak. Gus sehat selalu sekeluarga dan salam Isra. Oke. Dari Semarang kita ke Palembang. Ada pernah jadi kurir ya. Lama nggak nyimak. Palembang hadir Gus malam ini ikut menelaah. Oke, monggo silakan. Salam untuk keluarga di Palembang. Wong Kito Galo. Berikutnya kita terbang sedikit ya ke Bangka Belitung ya. Nyimak Gus. Salam Isra, berjuang mendobrak terjemahan yang tak sejalan dengan original teks. Oke, terima kasih Kang Jamuri Muri yang ada di Bangka Belitung. Berikutnya Kang Hermas Edison, Kalteng nyimak 17 telah tayang. Yang ke-17 maksudnya. Oke, terima kasih atas tiga jemputnya. Wahyu 22, assalamualaikum, salam Isra Brebes. Oke, matur thank you. Soleha kita Luis Adrian, alhamdulillah nyimak. Oke, terima kasih. Kang Rupano Pitra Depok hadir nyimak. Oke, salam Isra juga untukmu. Kang Mas Heliong, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini sekedar hipotesa ya Gus. Menurut saya orang-orang yang sudah terkenal di YouTube itu menempatkan diri mereka sebagai orang awam juga. Jadi mereka tidak mau mengkritik apa yang sudah disampaikan oleh orang-orang mereka yang anggap derajat keilmuannya lebih tinggi dari mereka. Menerima saja lalu disampaikannya ke khalayak umum. Seperti sudah disiapkan Q&A pertanyaannya dan jawabannya lalu disampaikan alias copy paste dari tempat mereka menimba ilmu. Nggak akan pernah berkembang ya, begitu saja. Cupet ya, pikirnya sempit. Kemudian Kang Muhammad Rusli, ini yang request ini. Ternyata dari Solo beliaunya ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Solo nyimak Gus. Oke, matur thank you untuk Kang Muhammad Rusli ya. Seperti yang disampaikan oleh Kang Mas Heliong tadi, itulah yang aku sedang mendobrak untuk kalian juga ikut mendukungnya, bersolawatnya ya. Nggak bisa kalau selamanya metodologi kajiannya seperti itu ya, generasi kita akan tetap seperti itu dan Islam nggak akan pernah kiamat gitu. Ya, seperti yang disampaikan oleh Kang Mas Heliong. Aku kira ini bukan hipotesa sih ya, fakta itu sudah, faktanya begitu ya. Jadi summary sudah, bukan hipotesa tapi summary. Berikutnya dari Kang Muhammad Rusdi yang merequest kajian kita ini Solo ya, kita terbang ke Brebes, ada Kang Mas Didi nyimak Gus. Oke, matur nuwun. Kemudian Kang Edi Margono yang ada di Jogja. Oke, matur nuwun. Kang Pepe Hendrawan yang ada di Kota Kembang ya. Biar telah nyimak Gus, salam Isra. Oke, salam Isra kembali. Kang Heri Sunandar, terima kasih. Arif Musinin Tuban hadir, terima kasih. Oke. Nah, berikutnya apa ini? Itu panjang banget ya. Septianus Wanda hadir ya. PU 99, oke, terima kasih. Terima kasih. Ini ada panjang banget. Problem solver. Mas Subandi, apa pendapat Anda perihal pernyataan perkenalan sebagai bernama Allah kepada Musa di Toha 4 dan An-Naml 9 Al-Qasas 30 ya.
yang berbeda dengan pernyataan perkenalan sebagai bernama YHWH kepada Musa. Ya, oke. Bukankah sangat mustahil dari satu pribadi pencipta alam semesta kepada satu pribadi bernama Musa terlahir ternyata perkenalan kepada Musa berbeda tertulis di dua kitab. Jika sanggup tulis kola pada Toha 92136 Al-A'raf 144 yang diterjemahkan menjadi Allah berfirman untuk mengawali kutipan firman-Nya yang tersampaikan kepada Musa, mengapa tidak tertulis kola Allah berfirman untuk mengawali kutipan pernyataan perkenalan sebagai bernama Allah kepada Musa yang tertulis dalam Toha 12 ya 6 dan An-Naml 9 Al-Qasas 30. Aku jawab dari yang pertama ya, cuman nggak bisa rinci loh ya, karena kita masih fokus ke sini ya. Namanya kenapa berbeda? Itu kan yang jadi masalah. Seberbeda apapun, dia tetap menyisakan sebuah misteri yang harus kita ungkap. Tapi itu memang tidak gampang. Aku sudah berkali-kali sampaikan ya, itu perlu pakar bahasa. Sayangnya almarhum guruku, almarhum Gus Panani, dia merupakan guru bahasa Al-Quran menurut Sunnah Rasul itu. Ya sudah meninggal, ilmunya belum tuntas kepada aku ya. Itu ada 4 huruf mati ya, YHWH itu dalam edisi Ibrani, sementara dalam edisi Arabiun itu adalah alif lam lam ha. What happened? Kenapa sama-sama 4 tetragramaton? Alif lam lam ha YHWH itu setelah kita disustikan dulu, itu seharusnya nanti, karena begini, huruf-huruf dalam Ibrani dan Arabiun itu nanti bergeser. Awalnya sama, misalkan hanya penyebutannya beda. Di sana alif, di sini alif, ya. Terus nanti aku pernah diajarkan sekilas beberapa huruf ke belakang itu berbeda, sudah berbeda. Dan ini terpisah kedua bangsa ini dalam ruang dan waktu yang tidak bisa dikatakan dekat, sangat jauh. Baik ruang dan waktunya. Jadi kalau terjadi perbedaan karena nanti masuk unsur-unsur budaya di dalamnya sehingga bergeser, itu sesuatu yang wajar. Makanya kalau kita bisa mengundang para pakar-pakar bahasa, terus nanti huruf-huruf Ibraniun itu diketemukan dengan huruf-huruf Arabiun, ini kan mereka sama-sama Semitik. Ya, itu nanti dulu diketemukan dulu, karena itu huruf-urutan hurufnya itu tidak sama. Anda jangan kira abjad itu dari apa? Abjad itu dari bahasa Arabian loh, abjadun. Tapi kalau kita sekolah di SD, kita tidak tahu kalau abjad itu dikira itu istilahan dari barat sana. Tidak, abjad. Katulistiwa itu khot dan istiwa. Kenapa? Di atas sana dia. Garis katulistiwa. Tapi kita jarang tahu karena nggak ada yang ngajarin gitu ya. Jadi masalahnya kenapa di sana YHWH, kenapa di sini di edisi Arabiun alif lam lam ha, kenapa edisi di Ibraniun alif YHWH? Nah, itulah yang perlu diketemukan huruf-hurufnya dulu, karena itu kan masalah huruf ya. Kenapa bisa jadi berubah? Karena ini kita berbicara tidak dalam lintasan waktu yang sedikit gitu ya. Mungkin jawabanku tidak memuaskan, tapi setidaknya itu merupakan trigger yang harus kita selesaikan bersama. Dan aku terus terang tidak punya kemampuan itu untuk menelisik bagaimana YHWH ini dan alif lam lam H ini. Yang jelas adanya 4 tetragramaton ini menjadi suatu yang menarik. Itu bukan suatu yang kebetulan ya. Itu yang bisa aku jelaskan ya. Tentunya kurang memuaskan, oke, tidak ada masalah ya. Dan aku mengakui memang aku tidak expert dalam huruf-huruf Ibraniun terus Arabiun, terus sejarahnya gimana nanti ketemunya. Dulu ketika almarhum Gus Panani itu memberikan ke aku juga belum tuntas. Dan kalau pengamatanku juga
almarhum Gus Panani sepertinya masih perlu sosok orang yang pakar bahasa Ibraniun juga supaya bisa diajak berdialog. Ya inilah gunanya kita dialog, gitu, diskusi ya. Jadi ada sebuah titik temu pada saat itu, seperti itu yang aku baca. Jadi almarhum Gus Panani tidak mau menyelesaikannya sendiri. Tidak hanya ingin melihat dari perspektif Arabiun, tapi sama-sama kita lihat juga dari perspektif Ibrani supaya ketemu ini, gitu. Ya, itu yang bisa aku sampaikan. Kemudian masalah kola itu style bahasa saja, ya, style masing-masing, style bahasanya seperti itu, punya style sendiri-sendiri, ya. Jadi tidak ada masalah. Tapi yang jelas di situ adalah memperkenalkan diri. Kita tahu bahwa dia itu Allah ya karena dia memperkenalkan diri. Saya tahu kalau jenengan itu problem solver karena jenengan memperkenalkan diri. Kalau jenengan tidak memperkenalkan diri, saya tidak tahu siapa ini, gitu. Karena memperkenalkan diri dengan problem solver, nah, maka saya tahu. Ya, begitu juga tentang apa yang dimaksud, ya. Kalau disebut kola atau tidak kola itu style bahasanya, lihat aja nanti narasinya seperti apa, kan begitu, ya. Oke. Kalau gini loh ya, kalau kola itu kan menjadi tidak langsung dia, ya. Kalau kola itu menjadi tidak langsung, makanya supaya langsung dari Allah ke Kanjeng Nabi Musa, dia nggak pakai kola, gitu loh ya. Jadi kan jadi aneh kalau langsung di open statementnya pakai kola, kan menjadi gimana ya, nggak pas gitu mas, ya. Tapi kembali lagi itu ke style ya, tapi nggak apa-apa, nanti kita bisa diskusikan. Dan aku sangat apresiatif, menarik ya, problem solver memberikan sebuah catatannya ya. Dan terima kasih atas waktu yang diluangkan, dan aku suka diskusi-diskusi yang seperti ini ya. Nanti kalau kita ketemu ya alhamdulillah, haleluya. Tidak ketemu ya tidak masalah, saling menghormati. Ini sekilas, dan semoga seterusnya, karena kadang-kadang ada yang berubah. Ini sih harapanku seterusnya menjadi salah satu sahabat kita ya, untuk diskusi di sini bagaimana perbedaan itu bisa kita sampaikan dalam bingkai kedewasaan ya. Nggak ada memalukan, kekanak-kanakan kalau menghujat, menghina, karena agama apapun itu hadir untuk tidak dihujat, tidak duduk dihina. Tapi kita kan mendewasakan orang, nggak bisa. Kalau orang itu sendiri masih ingin berkecimpung dalam perspektif dunia kekanak-kanakan yang masih ingusan, anak kemarin sore, ya sudah, biarin aja dia begitu. Kita nggak bisa paksa dia untuk menjadi dewasa, nggak bisa. Ya, biarin aja, namanya juga anak kecil, gitu ya. Tapi kalau problem solver dari apa yang dia sampaikan, aku tertarik. Dia ada dalam kedewasaannya, ya. Oke, terima kasih problem solver. Kemudian sudah itu ya. Nah, kita ke sini sekarang, ke ayat yang ke 29, 30 ya. 29 sudah ya, kita langsung ke 30. Ke 30 kan begini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Palama atau hanudia min syati ilwadil ya, aimani fil bukatil mubarakati minasi syajaroti ya, ayat Musa ini anallahu rabbul alamin. Nanti intipati dari ini tak jelaskan. Intipatinya sebetulnya di mana dari ayat ini? Ya. Nah, aku akan menjawab dulu apa yang menjadi pertanyaan dari Mas apa yang di Solo tadi, yang request tadi. Ini kan requestnya dia, ya, yang di Solo. Lihat deh, judul yang ini yang ketiga kemarin Bapak terlanjur tutup tadi. Siapa Mas apa yang di Solo tadi? Ya, nggak ada di sana yang bisa dikatakan bahwa Allah itu pohon, nggak ada Mas. Coba yang bilang pohon tuh dia suruh baca aja mana bahwa Allah itu pohon di situ. Kan nggak ada. Jadi bukan sesuatu yang sulit.
Kalau dia Kang Muhammad Rusdi, nggak ada. Kan begini, maka ketika dia Kanjeng Nabi Musa sampai ke tempat itu, sampai ke petunjuk itu, sampai menemui petunjuk itu gitu ya. Maka ketika dia Musa sampai menemukan, atau kan dia merindukan petunjuk dan petunjuk itu datang ya. Petunjuk itu dia diseru dari arah pinggir sebelah kanan lembah dari sebatang pohon. Jadi bukan pohonnya yang Allah, nggak ada, dan bukan apinya yang Allah juga nggak ada. Karena api sudah kita dekonstruksi bukan api. Kalau dimanai api, ya memang tekstualnya api. Seperti emas dalam perkawinan itu, mas kawin itu, ya tertulisannya sih emas, tapi kan bacanya dengan cara memahaminya dia beda. Apa saja yang diberikan itu dianggap emas dalam perkawinan. Kemarin sudah kita bahas di sesi ketiga. Makanya kalau ikut kajianku nggak bisa dia langsung masuk ke seri yang dia tentukan. Kalau berseri harus tertib dari seri 1 berikutnya dan berikutnya. Ya. Ini kan nggak ada. Lihat ini. Maka ketika dia Musa sampai ke tempat petunjuk itu, dia diseru. Dia diseru ya. Dari mana? Dari pinggir sebelah kanan lembah. Dari sebatang pohon. Nah, kan? Bukan Allah itu pohon, bukan. Ya, di sebidang tanah yang diberkahi, wahai Musa, sungguh aku adalah Allah, Tuhan seluruh alam. Di sini sebetulnya pakai Rob ya. Ayat ini sebetulnya terkesan biasa-biasa saja, tapi ini mengandung masalah besar loh. Sama dengan nanti di Matius 3:17. Itu ayat itu bermasalah besar itu. Cuman karena kita nggak begitu kritis, jadi kalau dibacain ini tenang-tenang saja. Padahal ini nanti perlu dijelaskan. Karena Allah itu terikat dengan laisi kamislihi sayun, seperti yang Soleha kita Mumu dari Bogor jelaskan. Suara seperti apa yang didengar oleh Kanjeng Nabi Musa? Kalau suara seperti manusia kan sudah melanggar laisa kamislihi sayun. Begitu juga di Matius 3:17 itu. Ada suara dari langit. Suaranya siapa itu? Suaranya Bapa. Yang dia ngomong kemudian ada burung merpati. Ya, dia bilang ini anak yang aku kepadanya berkenan. Itu suaranya siapa? Karena di Yohanes 5:37 Allah itu tidak pernah dilihat suara, rupanya suaranya pun tidak. Bermasalah di situ. Jadi ini sama-sama. Kemarin sudah aku jelaskan, dalam kekristenan ada yang namanya teofani, ada yang namanya antropomorfisme. Dalam Islam tidak boleh seperti itu. Lalu ada lagi kerangka berpikir Yahudi yang disampaikan oleh Kang Mas Gedang Godok itu ya. Walaupun itu yang sebetulnya diutus itu adalah perwakilan, tapi itu dianggapnya seperti yang mengutus dalam hal fungsi, bukan dalam hal eksistensi. Kan dijelaskan begitu kemarin dalam kerangka berpikir Yahudi gitu. Makanya aku kan bilang, aku ingin tahu ya, sarjana-sarjana Islam yang cerdas-cerdas itu duduklah membicarakan ini gimana. Ya memang sih kalau goblok dikirain ayat ini nggak ada masalah. Ayat ini adalah ayat yang pelik. Bagaimana kita memposisikan supaya keagungan Allah itu tidak terganggu. Kan begini ya. Maka ke dia, oke, begini dulu. Masalah api Muhammad Rusdi selesai ya. Api itu tidak dipahami sebagai api, tapi petunjuk. Oke ya. Masalah sebatang pohon juga selesai ya. Nggak ada pernyataan sebatang pohon itu Allah atau Allah menjadi sebatang pohon, nggak ada. Sebatang pohon itu menunjukkan lokus deliktinya. Lokusnya itu di mana? Yaitu dari sebatang pohon. Jadi ada batang pohon itu menjadi tirai. Bukan batang pohon itu menjadi Allah. Nggak ada dalam Islam Allah jadi-jadian itu nggak ada.
Ya. Oke. Ya kok dalam Kristen ada ya itu urusan mereka lah ya, internal mereka ya. Dalam Islam tuh enggak ada. Allah ya Allah enggak menjadi ini menjadi itu enggak ya. Karena dia enggak mau, enggak boleh ya. Oke. Kan begini. Maka ketika dia Musa sampai ke tempat petunjuk itu, dia diseru dari pinggir sebelah kanan lembah ya. Dari sebatang pohon di sebidang tanah yang diberkahi. Itu semua lokus delikti ya, bukan tempus ya, lokus. Apa katanya? Wahai Musa, sungguh aku adalah Allah, Tuhan seluruh alam. Jadi di sini Allah memperkenalkan dirinya sebagai Rob. Jadi kalau ditanya, masalahnya kan yang Islam sendiri jarang tahu, apalagi yang kafir ya. Mesti pertanyaannya, siapa Tuhanmu Allah? Di mana Allah memperkenalkan? Ya di ayat ini. Cuman ini jadi masalah ketika memperkenalkan diri, ini kan fight-nya langsung ini, head to head. Karena ada firman itu yang langsung dari Allah ke Nabi, ada yang perantara malaikat. Ini kan tidak, ini head to head ini. Terus bagaimana seseorang manusia, Musa itu bagaimanapun manusia, kok bisa bertemu dengan Allah dan Allah mengajak dia bicara? Terus dengan bahasa apa? Bahasa manusia. Berarti laisa kamis lisaiunnya gagal. Laisa kamis lisaiun itu tidak boleh gagal. Terus gimana nih cara menyelesaikannya? Apakah kita akan menggunakan teori teofani yang dipakai teman-teman Kristen? Apakah kita akan menggunakan teori antropomorfisme, itu juga dari teman-teman Kristen? Ataukah kita menggunakan teori yang dipaparkan kemarin dalam Yahudi? Nah, coba, kan belum ada dari pemikir-pemikir Islam yang, makanya aku kadang-kadang ya, ngapal itu ya perlu, tapi jangan dihafal doang. Itu loh. Bismillah. Tapi ya berat, karena mustamiknya juga levelnya masih seperti itu. Coba kalau kajian-kajian yang masuk prinsipal seperti ini, berapa peornya? Jangankan 500, jangankan 1.500 saja enggak ada. Ya mungkin otaknya nggak nyampe, itu apa ya? Coba kalau yang kajian-kajian yang hohohihe, padahal itu ya nggak ada isinya sih. Cuman karena tidak memeras otak, cuman dengar cerita orang masuk Islam, dengar cerita ini itu gitu kan. Kalau di sini kan tidak, otaknya harus bekerja. Makanya kata Kang kita yang dari Bangka Belitung, kalau otak fotokopian sulit masuk sini, sulit. Ya. Kan seharusnya ini kita bicarakan duduk baik-baik. Ketika Allah berkomunikasi dengan dengan Moses, dengan Kanjeng Nabi Musa, itu gimana? Coba. Karena Allah itu tidak boleh terganggu, laisa kamitslihi syai'un ya. Kalau ngomong-ngomongan seperti mana beromongan dengan manusia, berarti kan sudah nggak laisa lagi itu. Allah sudah menyerupai manusia. Boleh nggak dalam akidah Islam seperti itu? Nah, kan? Tantangan kan? Cuman kalau goblok ya nggak tahu, dia baca cuman gini aja, mengalir aja. Padahal ini kalau diamati, ini ada sesuatu yang harus diselesaikan. Sama dengan teman-teman Kristen. Kalau goblok ya begitu juga. Baca Matius 3:17 ya biasa saja. Padahal dia nggak tahu bahwa di surat Yohanes 5:37 sudah dijelaskan bahwa rupanya tidak, suaranya pun tidak pernah. Jadi rupanya tidak pernah didengar, suaranya pun tidak pernah didengar. Lah ini kok Matius bisa dengar suaranya ketika Allah bilang, aku berkenan kepada anak ini, aku berkenan. Kok bisa dengar suaranya Matius itu? Coba. Masing-masing ada masalah kita. Berapa lama leh?
Gimana menyelesaikannya? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ayat ini, yang penting dari ayat ini ya, nanti aku jelaskan solusinya seperti apa. Apakah kita ikut teopani, apakah kita ikut antroposmorfir, yang itu semua punyanya saudara kita Kristen, apakah kita ikut kerangka Yahudi, nanti aku jelaskan ya. Tapi setidaknya di sini aku jelaskan dulu. Di ayat inilah Rob itu memperkenalkan dan dia punya nama Allah. Tapi masalah bagaimana Rob berkomunikasi dengan Musa yang itu manusia, itu bagaimana? Itu yang jadi pemikiran pelik kita. Ya, besok insya Allah di seri ke berapa besok? Kelima bisa kita selesaikan. Jadi Rob ya, ini memperkenalkan diri dia. Siapa dia? Allah, alif lam lam ha. Ini kalau aku bagi, ini jabatan. Jadi ini nama jabatan, ini nama eksistensi yang nggak boleh diterjemahkan. Yang kalau kata teman kita tadi itu Y, H, W, H. Ini sama-sama 4 gramaton, alif lam lam ha, Y, H, W, H. Ya. Dia Rob kita. Dia kok diterjemahkan, sebetulnya Rob itu kalau dalam kita ada istilah lagi, yaitu ilah. Jadi kalau lihat original teks ada kata Tuhan, lihat dulu dia Tuhan yang Rob apa yang ilah. Karena beda-beda. Ya, di sini kalau kita ditanya, memangnya Tuhan itu di mana memperkenalkan diri di Al-Qur'an? Maka bisa kamu jawab di surat 28 ayat 30. Disinilah Allah memperkenalkan diri sebagai Rob, sebagai Tuhan. Sekarang tanya balik, di mana Yesus memperkenalkan diri sebagai Allah? Sebagai Tuhan. Ada nggak? Di mana dia klaim? Ini Allah klaim loh ya. Allah klaim, Rab, aku ini Rab. Nanti itu ada di ya. Udah berapa lama nih? Ada beberapa ayat ya, nanti bisa kita anukan lah ya, karena ini sudah masuk Isya ya, dan tetangga ini ada acara, jadi noise-nya masuk ke sini ya. Tapi aku kira sudah cukup lah di sini dulu ya. Nah, itu sudah mulai. Ya. Yang jelas di mana juga lagi juga signal wifi kurang bagus kan. Ini nanti diunggah, nggak tahu jam berapa selesainya ya. Tapi yang jelas ini dulu kita lalui ya, bahwa di ayat ini intinya Allah memperkenalkan diri bahwa dia adalah Rob. Jadi kalau ditanya di mana sih Allah itu memperkenalkan diri sebagai Tuhan, ya di sini. Ya, nanti ada di ayat lain, insya Allah besok kita bisa bahas. Oke, itu yang utama. Yang kedua, masalah yang pelik adalah ketika mereka saling berkomunikasi, itu bagaimana bisa? Kalau Allah ya, itu dia terlindungi oleh laisa kamislihi syai'un. Kalau omong-omongannya seperti bahasanya manusia, berarti laisa kamislihi syai'unnya menjadi terganggu. Sedangkan Musa jelas-jelas manusia. Ya, apakah kita mau mengikuti teofani, antropomorfis atau kerangka berpikir Yahudi? Insya Allah besok kita bisa diskusikan lagi. Oke, sampai di sini dulu ya. Untuk semua teman-teman terkasihku ya, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga Islam dalam bingkai imanmu, tetapi hormati saudara kita yang lain ya. Berikutnya untuk teman yang request yang dari Solo tadi ya, sudah terjawab lah. Api dan pohon itu tidak mengklaim dirinya sebagai Allah, tidak ya. Oke. Dan api itu bukan api itu, sudah kita jelaskan, api itu adalah petunjuk ya, dan pohon itu adalah lokusnya ya, lokus deliktinya. Tidak ada klaim bahwa pohon itu sebagai Allah, tidak ada. Oke. Semoga
ya, kalian semua eksis di dalam Islam dan tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain ya. Kita sama-sama berdoa, aku mendoakan kamu, kamu mendoakan aku, semoga kita semua mendapatkan rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima sehingga kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.